Mantan politikus Partai Nasional Demokrat Andi Irfan Jaya menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan atas perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Terdakwa dinilai berperan sebagai perantara suap Joko Chandra kepada Jaksa Pinangki. Sidang pembacaan dakwaan terhadap Andi Irfan Jaya digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jaksa penuntut umum menguraikan dakwaan secara kumulatif. Andi didakwa sebagai perantara suap yang memberikan uang dari Joko Chandra untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Hal ini dilakukan berdasarkan 10 action plan yang telah disusun secara bersama-sama. Bahwa terdakwa Andi Irfan Jaya telah melakukan permufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari dan Joko Sugiarto Chandra, dilakukan penuntutan secara terpisah untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu bermufakat jahat untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar 10 juta US dollar kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung memberikan fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Sugiarto Chandra berdasarkan putusan PK nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi, sehingga Joko Sugiarto Chandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Atas dakwaan ini, kuasa hukum menyatakan akan mengajukan eksepsi pada sidang lanjutan yang akan digelar pada Senin 9 November mendatang. Ya, pertama ya tentu itu secara prosedur adalah hak gitu ya bagi setiap terdakwa. Yang kedua ya kami menemukan ada hal-hal yang masih perlu katakanlah diklarifikasi yang itu terkait dengan kejelasan dan kecermatan dari dakwaan. Suap sebesar 500.000 dari 1 juta dolar yang dijanjikan Joko Chandra diberikan kepada Pinangki melalui terdakwa. Suap bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada Joko Chandra tidak bisa dieksekusi, sehingga Joko Chandra bisa kembali ke Indonesia tanpa menjalani hukuman. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pemeriksaan saksi Pinangki Sirna Malasari selesai digelar hari ini. Sidang menghadirkan 5 orang saksi dari JPU yang terdiri 2 saksi Ditjen Keimigrasian dan 3 saksi dari pegawai Kejaksaan Agung. Berdasarkan data keimigrasian Kemenkumham, 2 saksi dari Ditjen Keimigrasian menyatakan terdakwa Pinangki melakukan perjalanan sebanyak 2 kali di bulan November 2019 ke Kuala Lumpur, Malaysia. Perjalanan diduga dilakukan Pinangki untuk menemui Joko Chandra di Kuala Lumpur guna mengurus fatwa Mahkamah Agung bersama-sama dengan Andi Irfan Jaya dan Anita Kolopaking. Sementara 3 saksi dari pegawai Kejaksaan Agung diperiksa guna kebutuhan mengumpulkan fakta terkait menelusuri jabatan Jaksa Pinangki serta perannya dalam membantu proses penangkapan Joko Chandra serta penelusuran gaji dan harta Jaksa Pinangki. Kuasa hukum Pinangki membenarkan pernyataan saksi yang menyebut nominal gaji Pinangki. Namun pada pembahasan mengenai gaji dan harta hari ini, Majelis Hakim meminta agar pihak kuasa hukum Pinangki lampirkan LHKPN pada sidang selanjutnya. Tentunya mengenai gaji, kami tidak membantah hal itu ya, karena itu memang gaji resmi yang diterima dari pihak kejaksaan. Cuman kan tadi bendaharanya sendiri mengakui bahwa itu yang ada di mereka hanya data gaji yang keluar dari kasnya kejaksaan kepada Ibu Pinangki. Sementara mengenai penghasilan Ibu Pinangki di luar pekerjaannya sebagai jaksa itu tidak ada kewajiban untuk dilaporkan ke bagian saksi yang tadi. Karena sebagaimana diketahui Ibu Pinangki juga kan berprofesi juga sebagai dosen. Kemudian dia juga punya warisan dari almarhum suaminya terdahulu yang juga seorang jaksa. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana gugatan uji materil Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singa Perbangsa. MK meminta pemohon perkara memperbaiki permohonan uji materi. Mahkamah Konstitusi menilai permohonan Federasi Serikat Pekerja Singa Perbangsa sebagai permohon perkara masih berdasarkan dengan materi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang belum ditandatangani Presiden Joko Widodo. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja yang ditandatangani Jokowi pada Senin 2 November 2020 diundangkan dengan nomor 11 tahun 2020. MK menilai pokok permohonan cenderung kurang tepat
lantaran pemohon mempertentangkan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. MK meminta Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa memperbaiki permohonan uji materi hingga 17 November. Massa yang berunjuk rasa di depan gedung Kedubes Prancis bubar pada Rabu siang. Unjuk rasa berjalan tertib selama kurang lebih 1 jam. Bersihkan dan masukkan ke kantong sampah. Usai massa membubarkan diri di Jalan MH Tamrin, petugas gabungan kembali membuka jalan. Sebelumnya, Jalan Raya MH Tamrin ditutup sementara selama aksi demo berlangsung di depan gedung Kedubes Prancis Indonesia. Pengunjuk rasa mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron karena ucapan pidatonya terkait karikatur Nabi Muhammad dan kebebasan berekspresi yang dinilai menyinggung umat muslim seluruh dunia. Massa memenuhi Jalan MH Tamrin dengan membawa mobil komando. Para demonstran membawa berbagai poster, diantaranya menuntut hukuman mati bagi penghina Nabi Muhammad SAW. Selain personel gabungan TNI dan Polri, mobil barakuda, water cannon, dan pagar berduri juga sudah disiapkan agar demo berlangsung tertib. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Puluhan buruh berunjuk rasa karena ada karyawan yang alami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Namun pihak perusahaan membantah tudingan itu karena PHK dilakukan karena adanya pelanggaran hukum oleh karyawan. Gabungan Serikat Pekerja berunjuk rasa di salah satu perusahaan perakit kendaraan bermotor di Jakarta. Mereka menilai manajemen perusahaan telah menyalahi Undang-Undang Cipta Kerja karena pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dinilai sepihak. Namun pihak Astra Daihatsu Motor mengakui tidak ada PHK sepihak karena PHK terhadap 2 tenaga kerja karena murni adanya pelanggaran hukum. Mediasi juga telah dilakukan dan dalam waktu dekat pihak ADM akan berkoordinasi dengan Sudinaker DKI Jakarta. Tidak ada PHK sepihak. Kita ada PHK, memang 2 orang. Itu kasusnya sangat jelas dan itu karena kesalahan masing-masing. Menunggu tindak lanjut dari Sudinaker, kemungkinan kami akan dipanggil untuk paparan atau untuk memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Insya Allah kami akan sampaikan apa adanya ke sana. Pihak ADM berharap unjuk rasa dapat segera diakhiri dan para pekerja kembali beraktivitas di perusahaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.